ke kota Setabat naik motor tank singgah ke rumah bibi. Jika ibu-ibu umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat dari Bang Ustadz Ganteng. Kalau enggak, aku doakan ibu suami ibu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakis ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta masih diberi nikmat kesempatan serta kemauan dalam menghadiri majelis zikir al-mahasim, yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi yang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya hutang Allah lunaskan. Amin. Mak, buat kali yang terakhir. Nampak wajah-wajah mekar semua aku tengok nih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang memperbanyak salawat akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi mau masuk maulid, kita memperbanyak salawat. Bisa kita salawatan, Bu? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya, Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke beras tagi, jangan lupa membeli panci. Yang sholawat lapang rejeki, yang gak sholawat bakal cepat. Wah, ibu yang ngomong ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekarang lagi musim hujan, desa-desa pada kebanjiran. Yang sholawat tambah kesehatan, yang gak sholawat kawannya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
Mudah-mudahan kita yang salawatan, Allah tambah kesehatan, Allah lapangkan rezeki kita. Jadi yang nggak salawatan gimana Ustaz? Ya itulah tadi yang saya bilang, kawannya setan bakal cepat mati. Enggak, bukan di sini, di sana Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kami hormati Ketua Majelis Al-Mahasin Al-Ustadz Khairuddin Arhab MHI, yang sama-sama kami hormati guru saya Dr. Bapak Hendri Palpanjaitan MAMSI, yang sama-sama kami hormati Tuan Guru Bapak yang mewakili Bapak Kades Sembahi Baru, Bapak BKM Cid At-Taqwa, dan para asatid lainnya, dan ibu-ibu yang sama-sama kami hormati. Yang besar tadi sebut gelar, yang kecil tadi sebut nama. Insya Allah kumpulnya kita pada pagi yang cerah ini mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, izin saya nggak mau lama-lama karena aku tengok udah banyak yang selonjoran di belakang tuh. Kita pakai prinsip aja Bu, kita ngambil tengah-tengah aja lah. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Aku nggak mau nanti yang belakang berkata, alah Ustaz ikan kakap, ikan lele. Banyak kali pun bercakap-cakap tapi bertele-tele. Tapi mau aku pagi hari ini ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Bu, demi Allah Bu, bisa tanya sama orang tua saya. Binjai Langkat, Aceh, insya Allah kami dakwah ke sana karena kebetulan kami dari Binjai. Kalau misalnya perkara amplop nggak butuh aku buang-buang tuh amplop itu. Nah, kalau isi urusan aku lah, ibu pun pengen tahu aja. Nah, itu lain cerita kalau isinya. Ya kan kalau amplop buang-buang jauh-jauh itu Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ngaji sebentar saja Bu. Dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali Bu, nama kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Perkumpulan kita pada pagi yang cerah ini sesungguhnya perkumpulan yang Allah cintai dan Rasulullah rindukan. Maka saking cintanya Allah kepada kita dan saking rindunya Rasul kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para malaikat. Untuk apa? Untuk turun ke muka bumi ini Bu. Kemudian malaikat membentangkan sayapnya bersujud kepada Allah. Lalu malaikat berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat yang diminta Allah? Yang pertama Bu, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang hadir pada pagi yang cerah ini. Amin. Nampak banyak dosanya, pantang sikit didoakan amin. Cepat kali amin. Bu, ingat Bu, dosa yang diampuni Allah ini cuma dosa kecil saja. Dosa besar bisa diampuni? Enggak lah, enak kali lah Ibu. Contoh dosa kecil apa Ustaz? Contohnya Bu, Ibu nyuci celana suami, kantong kanan ada uang cepek, kantong kiri ada uang limpul. Ibu pulangkan apa Ibu ambil? Ambil. Nampak kan Pak siapa yang maling? Rezeki kan Bu. Nah, tapi izin lah, ini kadang nggak izin langsung ngambil aja tiba-tiba udah beli cabe. Lalu dosa perkumpulan yang kedua Bu, di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, sesungguhnya perkumpulan kita pada pagi yang cerah ini dihitung sama nilai pahalanya seperti orang yang melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Sekarang aku tanya sama ibu-ibu, pernah melakukan 1000 rakaat sholat sunnah? Aku pun nggak yakin. Bapak nggak yakin aku. Ustadz, oh nggak juga Bu. Tapi kumpulnya kita pada pagi yang cerah ini dihitung nilai pahalanya seperti orang yang melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Apa pula 1000 rakaat sholat sunnah? 4 rakaat sholat tasbih aja aku tengok asam urat naik. Lama kali saat ini ya. Aduh. Apalagi sholat tarawih Bu, 23 rakaat sama witir. Tengok siapa imam. Betul? Maka insya Allah Bu, kumpulnya kita pada pagi yang cerah ini dihitung sama nilai pahalanya seperti orang yang melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu hadis yang saya ingin memberikan motivasi kepada kita semua Bu. Ketika para sahabat menjumpai Rasulullah, kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah,
Wahai Rasulullah, iya. Ayu amalin ahabba ilallah, amalan mana sih yang paling Allah cintai? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Bu, ternyata amalan yang paling Allah cintai, yang paling Rasul rindukan, itu adalah amalan istiqomah. Makna istiqomah itu apa, Ustadz? Contoh, ibu kalau tidak bisa menaikkan amalan kepadaku, kata Allah, setidaknya kau stuck di amalan tersebut. Kalau ibu sehari-hari melakukan sholat duha, tahajud 2 rakaat, setidaknya kalau tidak bisa menambah, setidaknya stuck, Bu. 2 rakaat terus-terusan, Bu, jalankan, Bu. Maka saya ingin memberi motivasi kepada kita semua, Bu. Orang yang beriman mana sih, Bu, yang ketika di bulan Ramadan kita gemar melakukan ketaatan kepada Allah, tapi di luar Ramadan itu semua sirna, meninggalkan kita tanpa jejak. Orang beriman itu, Bapak Ibu, tidak akan ridho itu ketika amalan-amalan ketaatan yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan itu sirna begitu saja di luar Ramadan. Ingat Bapak Ibu, kesuksesan kita ketika kita ditempah di bulan Ramadan akan Allah lihat, akan Allah uji di 11 bulan yang akan datang. Kalau di bulan Ramadan, izin saya, ibu, bapak, kita yang hadir di kesempatan pagi yang cerah ini mampu berpuasa 30 hari lamanya. Pertanyaannya, Bu, kenapa di luar Ramadan minimal puasa sunnah Senin Kamis atau sebulan sekali atau ayamul bid itu kok berat sekali? Ketika saya, ibu, bapak, kita yang hadir pada hari ini mampu melakukan sholat tarawih 11 rakaat bersama witir, kita semangat, kita bisa, tidak ada tinggal. Pertanyaannya, Bu, kenapa di luar Ramadan sholat sunnah rawatib atau minimal duha tahajud 2 rakaat atau minimal witir 1 rakaat kok sulit sekali? Ketika saya, ibu, bapak di bulan Ramadan target Al-Quran khatam 30 juz di bulan Ramadan. Pertanyaannya, Bu, kenapa di luar Ramadan 1 ayat tidak terbuka tuh Quran? Maka penting sekali, Bu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bu, apa kata Allah di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku biasa kalau ngisi pengajian ibu-ibu tuh, kalau aku ngaji, ibu-ibu tuh heboh kali. Allah, aku tengok ibu-ibu sini pelit kali emang. Ulanglah, ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Orang udah kusuruh. Ada yang kepanasan, Bu? Mual ada mual? Mau muntah ada? Muntah karena ada jin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ada sini anak gadis janda pula yang nyaut. Bu, kalau cari calon menantu, cari yang pandai baca Qur'annya. Lihatlah, tajwid aja diperhatikan, apalagi anak ibu. Ini cari calon mantu Iqra 2, hancur. Iqra 2 mana bisa jadi imam? Di belakang imam aja nggak boleh Iqra, apa mau dibaca? Allahu Akbar, ja'ama, ditokok bekem di belakang pau kau. Iqra 2 di belakang imam. Jujurlah, nggak ada dusta di antara kita. Kalau ada 2 laki-laki ingin melamar anak ibu, pilih yang mana? Satu PNS, naik Pajero Sport, warna putih, cantik kali. Satu lagi, habis Quran 30 juz, naik kereta legenda, ekolnya lepas, lingkarnya baling, lampunya mati, bekarat pula lah itu. Begitu naik gundukan, lepas pula atau kenapa? Kalau ada 2 laki-laki ingin melamar anak ibu, pilih yang mana? PNS atau habis Quran? Nang matre, aku tengok ibu di sini. Matre semua. Cari Bu yang paling baik akhlaknya. PNS tapi habis Quran juga lah Ustaz. Itu kan sekarang orangnya mana? Ibu carilah itu. Apa kata Allah, Bu? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti turun para malaikat menghampiri orang-orang yang istiqomah, Bu. Apa kata malaikat terhadap orang yang istiqomah? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagimu surga yang telah Allah janjikan.
timbul pertanyaan Bu untuk kita semua. Dari mana jalan ceritanya malaikat bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang istiqomah? Ada di dalam tafsir Al-Quran Bu, yang pernah saya baca di rumah kitabnya, namanya tafsir Ibnu Katsir Bu. Apa maksud Quran surat Fussilat ayat ke-30? Ternyata maksud Quran di surat Al-Fussilat ayat ke-30 bercerita nanti Bu, ketika kita mengalami proses sakaratul maut. Izin, saya, ibu, bapak akan melihat malaikat maut dan malaikat yang lain akan hadir. Tapi ingat Bu, tergantung kualitas keimanan dan amal kita kepada Allah. Kalau kita berjuang mempertahankan akidah kita sampai ajal menyebut, para malaikat akan mengatakan kepada kita ketika kita dicabut nyawa kita, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Dihembuskan napas terakhir dengan husnul khotimah, la ilaha illallah. Sekarang timbul pertanyaan Bu, apakah kematian itu menyakitkan? Bu, jawab kenapa jijik kali aku? Bu, masih hidup? Apakah kematian itu menyakitkan? Enggak tahu ya, orang awam belum mati kok Ustaz ya. Kita ambil Bu sebuah kisah dari Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang digoda perempuan pada saat itu. Lalu dia takut kepada Allah, ini akhafullah, kemudian dia lari, ditarik koyak bagian belakangnya. Lantas ketahuan pada suaminya pada saat itu. Lantas dipanggillah salah seseorang keluarganya untuk menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Dinilai nih Bu, kalau bagian depan yang koyak, maka laki-laki ini yang salah. Tapi kalau bagian belakang yang koyak, maka perempuan ini yang salah. Ternyata Bapak Ibu, yang koyak itu bagian belakangnya. Tapi tetap namanya raja, mereka malu menanggung aib yang sangat luar biasa, menjadikan bahan ceritaan pada saat itu. Ketika itu orang-orang menceritakan kisah ini. Lantas diundanglah orang-orang yang menceritakan kisah ini dari kaum ibu-ibu. Sengaja dikeluarkannya Yusuf. Ketika ibu-ibu itu mengupas buah-buahan pada saat itu Bu, teriris-iris tangannya karena melihat keindahan wajah Yusuf. Pertanyaan bagi kita semua, apakah tangan yang teriris-iris dengan pisau itu sakit atau tidak? Kita sepakat mengatakan sakit. Tapi kenapa sakit itu bisa tertutupi dengan keindahan wajah Yusuf? Begitu juga orang yang wafat, orang yang meninggal itu sakit. Tapi sakit itu bisa tercover ketika kita dihibur oleh para malaikat Allah karena kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izin, aku kalau diundang rewang sama tetangga, jarang aku mau datang. Loh kenapa Ustaz? Takutnya ibu-ibu itu ngupas bawang, aku lewat, takut aku teriris-iris tangannya. Maka aku nggak mau Bu, jujur aja nih. Hah? Ya aku kan nggak jelek-jelek kali sih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kesimpulan makna tersebut Ustaz? Kesimpulan dari ayat tersebut Bu, menceritakan kita untuk selalu istiqomah dalam beribadah. Karena saya mendengar laporan kan, ketika pertama sholat tasbih agak lumayan orangnya, kedua berkurang, ketiga sudah mulai sikit. Kalau bisa kita pertahankan Bu, itulah sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai, apa? Istiqomah. Bahkan Rasulullah SAW katakan Bu, lebih baik kau mempertahankan sunnah-sunnahku, kata Rasul, daripada kau melakukan 1000 rakaat sholat sunnah tapi setahun sekali Bu. Kalau seandainya kita bisa melakukan sholat zikir majelis tersebut, kita dirikan sholat tasbih, pertahankan, istiqomahlah. Yakinlah suatu saat keistiqomahan kita dalam beribadah nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, ketika menjelang wafatnya 81 hari, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin wafat, dia menasehati, dia berbicara di depan para sahabatnya. Apa pesan Rasulullah terhadap para sahabatnya? Taraktu fikum amroini lan tadillu tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan 2 perkara ini kepada kalian ya, kata Rasul. Kalau kalian berpegang teguh kepada 2 perkara ini, kujamin kau akan selamat untuk selama-lamanya. Al-Quran wa sunnatan nabi.
Al-Quran dan sunnah-sunnahku, kata Rasul, Bu. Bapak Ibu, Rasul meninggal, ketika meninggal Rasul tidak meninggalkan harta, Bu. Rasul tidak meninggalkan warisan, Rasul tidak meninggalkan kendaraan, Rasul tidak meninggalkan rumah. Tetapi yang Rasul tinggalkan, warisan yang tak ternilai harganya, Al-Quran dan sunnah-sunnahku, kata Rasul. Dalam pandangan Islam ini kan, Bu, Quran ini mukjizat. Betul Ustaz, mukjizat? Betul. Tapi kayak macam buku lembaran biasa aja lah Ustaz, dipejeng di lemari. Orang tidak akan tahu Quran itu mukjizat kalau Qurannya hanya sekedar jadi pajangan saja, Bu. Tidak pernah diamalkan, tidak pernah dicintai, tidak pernah diisi kajinya. Kalau orang demikian, dia tidak akan pernah tahu kalau Quran ini mukjizat. Ini kadang kita enggak, Quran ditaruh di atas lemari, sekali dipakai istri ngelahirkan, diambil Quran ditaruh di atas kepala bayi. Ustadz datang, loh kenapa ada Quran tapi darah bayi masih manis Ustadz? Ngalah-ngalahin jimat Mahamarijan Quran. Nanti suami meninggal, ambil Quran taruh di atas kepala mayat. Aku entah siapa dulu yang ngajarkan, kalau ada orang takziah pasti ada di atas kepala mayat itu ada Quran. Yang sakitnya, Bu, nggak dibaca. Istrinya di belakang ngobrol, anaknya berbicara sama kawannya, Quran suruh jaga mayat. Terakhir mayatnya merajuk, duduk baca sendiri. Kita disuruh baca Quran itu, Bu. Dan ibu-ibu, apa kata Rasul? Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Kata Nabi, sinari rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, Bu. Rumah yang disinari dengan bacaan-bacaan